Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Dide Givari dengan NIM C1B025149. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT rangkuman saya dari praktek pengurusan jenazah yang telah saya lakukan sebelumnya bersama kelompok saya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Tata cara pengurusan jenazah. Pendahuluan. Pengurusan jenazah merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang termasuk dalam fardu kifayah. Artinya, kewajiban ini harus dilaksanakan oleh sebagian umat, dan apabila tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh umat di sekitarnya akan berdosa. Proses ini mencerminkan penghormatan terakhir kepada seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, pengurusan jenazah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan jenazah. Setiap tahap memiliki tata cara dan ketentuan yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik sesuai syariat Islam. Tujuan kegiatan: memberikan pemahaman tata cara pengurusan jenazah, memandikan hingga menguburkan sesuai ajaran Islam, mengingatkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara, menumbuhkan rasa kepedulian, kebersamaan, dan sikap tolong-menolong bagi sesama umat manusia. Pemandian jenazah. 1. Persiapan dan niat. Menyiapkan perlengkapan mandi dan memulai dengan niat serta membaca basmalah. Bagi laki-laki, niatnya adalah nawaitul gusla lihazal mayyiti fardol kifayati lillahi ta'ala. Saya berniat memandikan jenazah laki-laki ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. 2. Menjaga privasi dan kehormatan. Jenazah diletakkan di persiapan tempat tertutup. Air bersih, sabun atau daun bidara, air kapur barus, dan sarung tangan. 3. Menutup aurat. Gunakan kain basahan untuk menutup aurat jenazah, pusar hingga lutut, selama proses pemandian. 4. Membersihkan kotoran. Angkat sedikit punggung jenazah. Tekan perutnya perlahan agar kotoran keluar. Bersihkan dubur dan kubul dengan sarung tangan. 5. Mewudukan. Wudukan seperti berwudu sholat. 6. Memandikan. Siram air bersih ke seluruh tubuh jenazah, gosok dengan sabun atau daun bidara. Siram 3 kali dari kanan ke kiri dengan bilangan ganjil. Zikir saat memandikan jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, dan maafkanlah dia. Dan gunakan air kapur barus pada siraman terakhir. 7. Mengeringkan. Keringkan dengan handuk dan ganti kain basah dengan kain kering. Hal-hal penting: perlakukan jenazah dengan lembut. Gunakan sarung tangan. Aurat tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali yang memandikan. Jika jenazah perempuan, lepaskan ikatan rambut dan cuci bersih. Selanjutnya, mengkafani jenazah. 1. Kain kafan. Persiapan kain kafan. Menyiapkan kain kafan putih yang bersih, biasanya berjumlah 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan, dengan aturan syariat Islam. 2. Tali. Penyusunan tali: membentangkan tali pengikat biasanya 3, 5, atau 7 utas di bawah kain kafan sebelum jenazah diletakkan dengan penuh penghormatan dan sesuai. 3. Wewangian. Pemberian wewangian: menaburkan kapur barus atau wewangian non-alkohol pada setiap lapisan kain agar jenazah tetap harum. 4. Jenazah. Meletakkan jenazah: memindahkan jenazah ke atas kain kafan secara perlahan dengan tetap menjaga aurat agar tidak terlihat. Membungkus jenazah: menutupkan kain lapis demi lapis mulai dari sisi kanan ke kiri secara rapi dan rapat. Dan yang kelima, pengikatan. Mengikat tali kafan pada bagian ujung kepala, bahu, pinggang, lutut, dan ujung kaki dengan simpul hidup agar mudah dilepas di liang lahat. Selanjutnya, mensolatkan. Niat dan posisi. Dimulai dengan niat tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan posisi imam berdiri, jajar kepala jenazah laki-laki atau sejajar perut jenazah perempuan. 4. Takbir. Dilaksanakan dengan berdiri tegak,
bagi yang mampu tanpa ruku maupun sujud. Terdiri dari 4 kali takbir. Takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Takbir kedua, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga, membaca doa khusus untuk jenazah agar mendapatkan ampunan dan rahmatan dari Allah SWT. Takbir keempat, membaca doa untuk jenazah serta keluarga yang ditinggalkan, kemudian diakhiri dengan salam. Tujuan utama, sebagai bentuk penghormatan terakhir dan permohonan syafaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Langkah selanjutnya yaitu menguburkan. Persiapan yang lahat, menyiapkan lubang kubur dengan kedalaman yang cukup, setinggi dada dewasa, agar bau tidak keluar dan aman dari hewan buas. Memasukkan jenazah. Jenazah diturunkan ke dalam liang lahat secara perlahan dan penuh penghormatan oleh pihak keluarga atau kerabat terdekat. Posisi jenazah. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap arah kiblat. Dengan tali pengikat kafan dilepaskan dan pipi ditempelkan ke tanah. Azan dan iqamah. Azan dibisikkan atau dikumandangkan dengan suara yang lembut ke telinga kanan. Iqamah dibisikkan atau dikumandangkan ke telinga kiri. Menutup liang lahat. Lubang ditutup menggunakan papan kayu atau bambu sebelum akhirnya ditimbun kembali dengan tanah secara rapi. Pemberian tanda. Memberikan tanda seperti nisan di atas makam sebagai pengenal identitas jenazah. Doa penutup. Mengakhiri proses dengan membacakan doa bersama agar jenazah mendapatkan ampunan dan keteguhan di alam barzah. Kesimpulan. Memandikan menyucikan tubuh jenazah dari hadas dan najis dengan air bersih secara lembut dan tertutup. 2. Mengkafani menutup aurat dan seluruh tubuh jenazah menggunakan kain kafan putih yang bersih. Biasanya 3 lapis untuk pria, 5 lapis untuk wanita. 3. Mensolatkan atau mendoakan ampunan bagi jenazah melalui sholat 4 takbir tanpa ruku dan sujud. 4. Mengembalikan jenazah ke tanah dengan posisi miring ke kanan dan menghadap kiblat sebagai penghormatan terakhir. Inti dari seluruh proses ini adalah penghormatan atau tajhiz terhadap martabat manusia serta pengingat bagi yang hidup akan kematian. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari rangkuman PPT yang telah saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.